Moratti marah besar saat itu sampai bilang begini si Moratti. Gelar Scudetto boleh dirampas. Scudetto itu penting, tapi bukan paling penting, nomor 2. Tapi dalam hal ini yang paling serius dan tak terduga dan bahkan menurut saya luar biasa adalah serangan kepada seseorang yang telah mangkat. Jerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja. Teman-teman, saat ini kalian sedang menyaksikan Cerewetin Inter. Apa kabar teman-teman semua? Hari ini ada Giornata kedua, lomba cerdas cermat. Silakan yang mau ikutan langsung akses link yang ada di deskripsi. Nama teman-teman jangan berubah-ubah ya, harus disamakan dengan yang Giornata 1. Kalau Giornata 1 belum ikutan, nggak apa-apa, ikutan aja yang sekarang. Terus nggak perlu akses 2 kali. Kemarin ada beberapa orang, ada banyak orang yang akses 2 kali gitu ya, biar jawabannya bisa tahu dulu gitu. Nggak perlu, nanti kalau ada yang lebih dari 1 kali, gue akan buat poinnya menjadi 0. Hari ini gue akan ngelanjutin ngebahas tentang presiden-presiden Inter dari masa ke masa. Kemarin udah terakhir Massimo Moratti, terus ada salah satu teman di grup Cerewetin Inter yang ngasih input, jangan lewatin Giancito Fascetti bro gitu. Apa namanya, tetap harus dibahas walaupun cuma sedikit. Oke, gue akan bahas Giancito Fascetti. Sebelumnya biar nggak salah, gini nih cara penyebutan Giancito Fascetti bahasa menurut aksen Italia. Giacinto Facchetti. Giancito Facchetti. Giacinto Facchetti. Oke, Giancito Facchetti ya teman-teman ya. Ini memimpin Inter di tahun 2004 sampai 2006. Sebelumnya Massimo Moratti dari 95 sampai 2004, dan Moratti waktu itu sempat mengalami masa-masa stres karena nggak juara-juara, ngeluarin banyak uang. Akhirnya dia, yaudah deh, lu aja yang mimpin. Moratti kan terlalu ini ya, kontrol freak ya. Dia ngatur segalanya, padahal dia punya pelatih, punya manajemen, tapi terlalu banyak campur tangan, banyak dikritik juga. Akhirnya dia nyerahin ke Facchetti. Terus dia tapi pemiliknya tetap si Moratti. Tongkat kepemimpinannya doang, presidennya, CEO-nya yang akhirnya diserahkan ke Facchetti. Nah, dari 2004-2006 ternyata harus tutup usia, tidak terlalu lama. Dari sisi manajemen Inter, kepresidenan tidak terlalu banyak hal yang bisa diangkat, mohon maaf. Habis itu ketika meninggal dunia karena sakit kanker kalau nggak salah, habis itu tonggak kepemimpinan diambil lagi oleh Massimo Moratti. Nah, sebagai pemain, Facchetti ini dikenal sebagai bek kiri yang luar biasa di masanya, punya kecepatan, punya teknik, kemampuan menyerang sangat bagus. Total di Inter dia 634 pertandingan, 75 gol untuk ukuran bek kiri, dan dia selama karirnya cuma main untuk Inter, dia nggak main untuk klub lain. Makanya nomor 3, nomor punggungnya dia dipensiunkan. Dia bagian dari La Grande Inter. Terus dia main di 3 Piala Dunia, salah satunya runner up di 1970. Nah, pemain Italia siapa ya, Luigi Riva, dia bilang dia salah satu bagian dari kami, dia pemimpin kami gitu ya. Jadi memang dia di timnas senior Italia di Azzurri, dia juga sangat dihormati. Kemudian dia juga runner up Ballon d'Or di 1965, 5 tahun kemudian dia masuk runner up Piala Dunia. Kalau menurut gue tuh dia kayak Zanetti tapi di sisi kiri. Tapi karena dia ada duluan, sebetulnya Zanetti itu kayak Facchetti di sisi kanan, sebetulnya lebih tepat kayak gitu sih. Terus di tahun 2004 si Pele, pemain asal Brazil, teman-teman pasti tahu, ditanya, tolong sebutin dong 125 pemain sepak bola terhebat yang pernah lo hadepin. 125 pemain bola terhebat untuk untuk versi Pele, salah satunya ada di Facchetti ini. Kemudian namanya dia diabadikan menjadi salah satu nama wilayah di kota Milan. Kemudian yang paling parahnya, Facchetti ini ketika sudah meninggal, dia sempat dituntut oleh Juventus terkait Calciopoli. Dibilangnya dia ada main dengan Paolo Bergamo dan Pierluigi Pairetto, yaitu pengatur wasit. Moratti marah besar saat itu sampai bilang begini si Moratti, gelar Scudetto boleh dirampas. Scudetto itu penting, tapi bukan paling penting, nomor 2. Tapi dalam hal ini yang paling serius dan tak terduga dan bahkan menurut saya luar biasa adalah serangan kepada seseorang yang telah mangkat, seseorang yang telah tiada, yaitu Facchetti. Dia tidak bisa membela diri. Ini adalah hal yang luar biasa, tuduhan terhadap seseorang yang telah meninggal yang tidak bisa membela diri, dan ini tidak bisa dilanjuti. Dan ternyata faktanya memang tidak ada apa-apa. Tapi yang parah banget sih, bisa-bisanya mikir nuntut tentang Scudetto ke orang yang udah meninggal nih,
Memang ngadi-ngadi sih Juventus. Ini teman-teman untuk tentang Facchetti itu aja. Dari sisi manajemen tidak ada yang bisa diceritakan terlalu banyak karena memang terlalu sebentar. Tapi yang pasti dia memimpin Inter, tapi bukan dia pemiliknya. Pemiliknya saat itu masih Moratti. Moratti lelah, banyak disindir, terlalu mengeluarkan banyak uang, tapi banyak ikut campur sehingga Inter tidak berkembang. Akhirnya nyerahin ke Facchetti. Facchetti meninggal. Dan ketika Facchetti meninggal, Moratti balik lagi. Tapi justru ketika dia balik lagi, Juventus Calciopoli dan Inter bangkit. Jadi memang menjadi jembatan kesuksesan si Moratti, si Facchetti ini. Terus kemudian nomor punggungnya dia, nomor 3 diabadikan, dipensiunkan. Jadi tidak bisa dia menggunakannya lagi. Teman-teman ada yang mau nambahin dari sisi Facchetti? Silahkan. Jangan lupa hari ini adalah giornata kedua untuk babak penyisian lomba cerdas cermat. Silakan ikutin. Kalau pengen tahu detailnya gimana, buka aja di kolom community itu ya teman-teman. Apa sih komunitas atau community itu? Itu update-update tentang lomba cerdas cermatnya gue masukin ke situ. Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya. Bye bye, thank you.